Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehanya Ibu Guru kelas 6 SD Islam Terpadu Darussalam Yayasan Masjid Agung Lu Palopo? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Masih ingat ya kita? Iya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, semakin cerdas. Yes, Allahu Akbar. Doa sebelum belajar. Yuk diangkat tangannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi operasi hitung bilangan pecahan, terlebih dahulu kita perdalam pengetahuan anandaku semua tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, perlu diingat ada beberapa langkah-langkah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Yang kedua, tulislah kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Di sini diberikan contoh soal cerita tentang seorang anak, Gita, membeli 12 kantong permen, di mana setiap kantong itu berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Nah, berapakah banyak permen yang diterima setiap teman Gita? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perhatikan terdapat beberapa kata kunci. Yang pertama, 12 kantong permen. Kedua, di setiap kantong permen ini berisi 36 bungkus permen. Ini kata kunci kedua. Yang ketiga, akan dibagikan kepada 27 teman kita. Sama banyak ya. Nah, kita tuliskan kalimat ini ke dalam bentuk kalimat matematika. Yaitu 12 kali 36 dibagi 27. Jadi dalam kalimat soal cerita ini sebenarnya sudah ada simbol bagi. Setiap kantong ini terdiri dari 12 kantong, terus setiap kantongnya berisi 36, berarti itu maksudnya perlu dikali ya. Nah, diingat kembali urutan mengerjakan soal seperti ini itu diurut dari kiri karena kedudukan kali dan bagi sama. Sekarang kerjakan dulu 12 kali 36. Kita beri tanda kurung. Nah, nanti hasilnya baru dibagi dengan bilangan 27. Kita dapatkan hasil 432, akhirnya dibagi 27 dan menghasilkan 16 banyaknya permen yang diterima setiap teman kita. Jadi banyak permen yang diterima setiap teman kita adalah 16 bungkus. Sampai di sini paham nak ya? Oke. Tugas pertama. Diberikan soal cerita, Anira membeli 8 lusin buku tulis. Anira membagikan buku tulis tersebut ke sebuah panti asuhan yang di dalamnya terdapat 48 anak yang membutuhkan. Berapakah buku tulis yang akan diterima oleh masing-masing anak? Diingat, 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Diperhatikan, disimak baik-baik yang mana saja kata kuncinya, kemudian dikerjakan di buku tulis, buku tugas matematika Ananda ya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi operasi hitung campuran pecahan. Pada materi kali ini, kita akan mencoba mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tapi perlu diingat kembali ya, pelajaran ini sudah pernah Anandaku semua pelajari sewaktu di kelas 5. Jadi, semoga kalian semua masih ingat seperti apa sih bentuk pecahan biasa. Nah, kali ini untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yang perlu dilakukan adalah mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 10, 100, atau seterusnya. Contohnya, yang pertama, untuk bentuk pecahan 3/10. Ingat ya, ini namanya pecahan biasa. Yang kedua, 45/100. Kalau yang nomor 1 penyebutnya 10, kalau yang nomor 2 penyebutnya 100. Nah, untuk yang ketiga, 125/1000. Di sini diberikan penyebut 1000. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah menjadi pecahan desimal? Ingat, pecahan desimal adalah bilangan berkoma. Nah, untuk 3/10, maka dia akan dirubah menjadi 0,3. Ingat, satu angka di belakang koma, artinya angka ini, si 3 ini berpenyebut 10. Jika diawali dengan 0 ya, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, satu angka di belakang koma, maka bilangan yang di belakang koma itu menjadi 3/10. Untuk yang nomor 2, karena di sini penyebutnya adalah 100, maka dia akan berubah menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, misalnya dulu untuk nomor 1, jika penyebut dari 3 ini adalah 100, maka di sini bukan lagi 0,3 ya, tetapi 0,03. Jika penyebut dari 3 itu adalah 100. Karena kalau berpenyebut 100, maka dia akan menjadi bilangan berkoma dengan 2 angka di belakang koma. Nah, untuk yang nomor 2, karena pembilangnya, ini namanya pembilang ya, pembilangnya berbentuk 2 angka, maka di sini akan berubah menjadi 0,45. Tetap 2 angka di belakang koma ya. Ini untuk bilangan berpenyebut 100. Nah, bagaimana kalau yang berpenyebut 1000? Ingat, yang tadinya 2 angka di belakang koma, bertambah 1 0 di bawah penyebut, maka dia akan menjadi bilangan 3 angka di belakang koma, yaitu 0,125. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, pada contoh soal nomor 4, di sini penyebutnya bukan lagi berbentuk 10, 100, atau 1000, tetapi berbentuk angka lain yaitu 4. Nah, bagaimana caranya? Diingat, penyebut yang ini kita ubah menjadi 10 atau 100. Jika dia diubah menjadi penyebut 10, kira-kira ada tidak angka yang bisa dikalikan dengan 4 yang menghasilkan 10? Tidak ada ya. Baik, berarti angka 4 ini kita ubah jadi 100. Maka si 4 ini harus dikali dengan angka 25. Jika si 4 penyebut ini dikali dengan 25, maka pembilangnya juga perlu dikali dengan 25 agar yang tadi itu tidak mengubah nilai pada bilangan awal. Kita perhatikan ya, seperti ini, sehingga kita peroleh 75/100. Nah, sudah tahu ya cara mengubah bilangan yang seperti ini berpenyebut 100? Benar sekali, 0,75. Selanjutnya, nomor 5. Bilangan lain, ini namanya bilangan pecahan campuran. Ini bilangan bulat, yang ini pecahan biasa bercampur dalam satu tulisan
disebut pecahan campuran. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, 5 dikali 1 ditambah 2 menghasilkan 7/5. Ingat ya, dari bawah penyebut dikali dengan bilangan bulat di depan, lalu ditambahkan dengan bilangan pembilang. Selanjutnya kita ubah. Karena penyebutnya adalah angka 5, kita ubah dia menjadi berpenyebut bisa 10, bisa 100. Nah, di sini Ibu Guru ubah menjadi penyebut 100. Nah, didapatkan 140/100. Kita ubah lagi menjadi bilangan atau pecahan desimal. Diperoleh 1,40. Karena angka 0 ini tidak ada artinya jika dia berada di belakang koma ya, setelah angka lain, maka dia tidak perlu ditulis lagi. Jadi cukup 1,4. Contoh selanjutnya, 5/8. Nah, kira-kira bisakah angka 8 itu diubah menjadi penyebut 10 atau 100 atau 1000 atau angka lain? Kita coba. Iya, kita coba. Kita temukan bahwa si 8 ini hanya bisa diubah menjadi 1000. Ya, dia bisa diubah menjadi penyebut 1000 dengan mengalihkan dengan angka 125. Ingat kembali, jika penyebut kita kali dengan angka 125, maka pembilangnya juga harus dikali dengan angka 125, sehingga didapatkan hasil 625/1000. Nah, untuk mengubah jadi pecahan desimal, iya benar, 0,625. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, setelah mengubah pecahan biasa menjadi desimal, bagaimana dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Nah, perhatikan, caranya adalah mengubah penyebut pecahan berpenyebut 10, 100, atau seterusnya. Contohnya, untuk bilangan 0,8. Ini bilangan pecahan desimal, ada satu angka di belakang koma. Iya, ingat ya, ini berubah menjadi 8/10. Selanjutnya, iya, ini bisa disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 dan 10 dibagi 2. Sama-sama pembaginya ya, sehingga menghasilkan 4/5. Contoh kedua, 0,25. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti jika diubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi berpenyebut 100. Nah, yang ini juga bisa disederhanakan. Iya, kita cari bilangan yang bisa membagi 100 dan bisa membagi 25. Bilangan apakah itu? Benar sekali, yaitu bilangan 25. Iya, karena ternyata 4 jika dikali 25 menghasilkan 100. Dan ternyata 25 itu adalah faktor dari 100. Sehingga bentuk sederhana dari 25/100 adalah 1/4. Selanjutnya 0,375. Nah, di sini ada 3 angka di belakang koma. Diingat, jika ada 3 angka di belakang koma berarti bentuk pecahan biasanya adalah berpenyebut 1000. Nah, di sini ini bisa disederhanakan juga, yaitu masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 125, sehingga masing-masing menghasilkan 3/8. Sampai di sini paham ya?
tetap semangat anak-anak meskipun kalian belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih, memakai masker, dan menjaga jarak.